Halo bro, kembali lagi bersama gua Bosiwai. Seperti biasa gitu ya bro. Abis kerja gitu kan, sambil istirahat kita bahas berita-berita politik yang lagi viral bro ya. Ini apa namanya hingga hari ini gitu kan, pembahasan tentang ijazah palsu mantan Presiden Jokowi gitu kan, itu masih berlangsung dan masih menjadi trending topik bro, terutama di sosial media gitu kan, di berbagai macam sosial media, ya kan, di media-media mainstream juga gitu ya bro. Bahkan besok ya kan, menurut berita yang Bosiwai baca, katanya akan dibuka persidangan awal gitu ya bro ya, terhadap apa namanya, perkara gugatan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo gitu ya bro ya. Bahkan itu sampai 15 pengacara bro ya. Jadi tim daripada Pak Jokowi itu bahkan menyiapkan 15 pengacara bro ya, untuk sidang perdana tuh yang digelar di PN Solo kalau nggak salah bro. PN Solo apa, PN Surakarta gitu kan. Dari Bosiwai udah baca beritanya tuh. Dan ini kalau menurut Bosiwai gitu ya bro ya, sebenarnya ngapain gitu kan itu sampai 15 pengacara gitu kan, untuk membela daripada ijazah Presiden Jokowi gitu kan, yang dianggap palsu gitu ya bro. Kan yang ngegugat itu nggak semua mereka-mereka yang, ya sebut aja gitu kan, mereka-mereka yang anti Jokowi, yang mengkritik Jokowi, tapi juga ada masyarakat bro ya, ada rakyat juga gitu kan. Bahkan ada mereka-mereka yang dulu mendukung Presiden Jokowi bro gitu kan, dan mereka juga itu bagian dari yang menuntut gitu kan, untuk menunjukkan di mana keaslian ijazah Pak Jokowi tersebut gitu ya bro ya. Jadi kan kecurigaan masyarakat itu begini bro, kalau menurut Bosiwai gitu kan, semakin dibela ya kan itu kepalsuan Pak Jokowi itu ijazahnya, itu semakin dibela, semakin banyak pengacaranya, justru masyarakat semakin curiga. Kan begitu bro, iya kan logikanya kan. Kan kalau memang ada ijazah aslinya gitu kan, kenapa itu dari dulu udah 2 periode Pak Jokowi gitu kan jadi presiden, bahkan udah habis masanya, itu kenapa dari dulu nggak pernah kelihatan gitu ya bro ya, ijazah aslinya tuh udah 10 tahun gitu kan. Kan kalau memang ada keluarin aja gitu kan, nggak usah apalagi sekarang sampai 15 pengacara bro ya, yang ya sebut aja gitu kan, yang disewa oleh Pak Jokowi gitu kan, untuk membela ijazah palsunya tuh. Kalau memang ada aslinya keluarin aja, ngapain bayar-bayar pengacara ya kan, terus apa namanya, bayar-bayar buzzer gitu kan, ngapain bro. Apalagi Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden gitu kan. Ya konsekuensinya kalau memang pada akhirnya terbukti palsu gitu kan, kan itu nanti Pak Jokowi akan menanggung malu tuh, iya kan, akan dikenang seumur mungkin, masuk dalam sejarah bangsa Indonesia gitu kan, bahwa Indonesia pernah punya presiden yang nipu rakyatnya karena ijazahnya palsu tuh. Iya kan, kan itu kan apa namanya, buruk banget gitu ya bro ya. Malu banget lah ya kan, bahkan lebih malu daripada, ya mungkin aja lebih malu daripada orang-orang yang di penjara seperti para koruptor gitu kan. Kan begitu bro ya. Jadi kalau memang asli gitu kan, tunjukin aja. Nah kalau palsu gimana nih ya kan? Kan malu Pak Jokowi udah dibela 15 pengacara, iya kan, tapi pada akhirnya terbukti palsu juga, iya kan? Dan kita lihat aja nih kalau nanti palsu gitu kan, apakah Pak Jokowi itu bisa dihukum, bisa dipenjara, kan begitu bro ya. Dan banyak juga para pakar gitu kan, para pakar hukum pidana yang mengatakan bahwa kalau terbukti palsu itu Pak Jokowi bisa dipenjara bro ya, kalau itu ijazahnya terbukti palsu bro ya. Kalau asli ya kalau asli ya kan, terbukti asli ya udah biasa aja kan. Toh nanti pada akhirnya mereka-mereka yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu kan malu tuh, kalau memang pada akhirnya ijazah Pak Jokowi yang asli itu memang ada gitu kan. Tapi kalau menurut Bosiwai gitu kan, kalau ada ijazah aslinya, kenapa dari dulu gitu kan, dari ya awal mula menjadi presiden lah ya, 10 tahun yang lalu tuh, kenapa nggak pernah diunjukin itu ijazah aslinya, nggak pernah kelihatan gitu kan. Bahkan di berita terbaru kemarin itu yang katanya banyak wartawan, para jurnalis yang katanya ngelihat ijazah aslinya itu nggak boleh didokumentasiin gitu kan, nggak boleh dipoto gitu kan. Itu ngapain bro, iya kan. Ini justru makin menimbulkan kecurigaan masyarakat gitu kan, bahwa memang ya Pak Jokowi ijazahnya palsu bro. Kan gampang bro, kan kita ngambil kesimpulan aja kan, semakin itu
ditutupi, ya kan, semakin banyak narasi-narasi pembelaan yang tidak masuk akal, termasuk itu para grip yang disebut oleh masyarakat preman segala macam, ngapain gitu kan, apa namanya, ikut membela ijazah palsu. Itu kan ini kan bagian para pakar-pakar aja bro, iya kan, para guru besar, ya kan, para akademisi itu, dan banyak juga mereka-mereka yang memang di bidangnya gitu kan mengatakan bahwa ini semakin ditutupi, justru ini semakin menguatkan kecurigaan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi, mantan presiden Pak Jokowi itu memang palsu, kan begitu bro. Itu menurut berita-berita yang Bos Iwai baca gitu ya bro. Jadi kalau menurut Bos Iwai, kalau memang ada itu ijazah aslinya Pak Jokowi, nggak usah bayar-bayar, nggak usah sewa pengacara, ya kan, unjukin aja udah tuh ijazah asli gua tuh, taruh di depan meja tuh, ya kan enak bro, ya kan. Ini malah ngeles, kebanyakan ngeles sih kalau menurut Bos Iwai gitu kan. Ini dari dulu memang ngeles mulu bro ya kalau Mulyo ini bro ya. Oke bro, jadi ini karena berita ijazah palsu ini masih rame, makanya Bos Iwai bahas gitu ya bro ya. Sekali lagi gitu kan, kalau memang ada itu yang asli, tunjukin aja, nggak usah bayar-bayar buzzer, pengacara segala macem, nggak usah bro ya. Jadi intinya ya kan, ya karena ini lagi rame aja, makanya Bos Iwai ikutin bahas. Oke bro, dan yang pasti gitu kan, ini berita Wapres Gibran juga yang katanya mau dimakjulkan juga lagi rame sebenarnya bro ya. Karena Bos Iwai juga nggak tahu itu Wapres Gibran sekarang kerjanya apaan gitu kan, di TV juga jarang nongol gitu kan. Ya kalau itu nanti mungkin kita bahas di lain waktu bro ya, karena ini udah masuk jam kerja gitu kan, makanya Bos Iwai buru-buru bro. Oke bro, kamu punya pendapat, kalian punya pendapat, Bos Iwai juga punya pendapat ya bro ya. Yang suka dengan konten-konten Bos Iwai, jangan lupa like, komen, dan subscribe bro. Dah.